Halo teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Silviana Mintalewi dari Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi Bisnis dan Ilmu Sosial Universitas Pelita Bangsa. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang peran Kaizen sebagai salah satu cara untuk menurunkan cost reduction. Kemudian, apa sih cost reduction itu? Cost reduction adalah proses yang digunakan oleh perusahaan untuk mengurangi biaya mereka dan meningkatkan laba mereka. Banyak upaya-upaya yang sudah dilakukan dalam penerapan cost reduction. Salah satunya itu adalah Kaizen. Jadi, Kaizen berasal dari bahasa Jepang, yaitu kata Kai dan juga kata Zen. Kai yang berarti berubah dan Zen yang berarti baik. Nah, di dalam industri, Kaizen merupakan suatu strategi yang digunakan untuk melakukan peningkatan secara terus-menerus ke arah yang lebih baik terhadap proses produksi, kemudian juga kualitas produk, pengurangan biaya operasional, dan mengurangi pemborosan hingga peningkatan keamanan kerja. Nah, jadi penerapan strategi Kaizen itu lebih difokuskan kepada perbaikan-perbaikan yang skalanya itu kecil menengah, sehingga proses-proses perbaikan dapat dilakukan dengan cara yang cepat dan tepat sasaran. Dan untuk rata-rata proyek Kaizen itu diselesaikan dalam waktu yang singkat, bisa dalam hitungan minggu dan tidak memerlukan biaya yang cukup besar untuk perbaikannya. Nah, biasanya metode yang digunakan untuk mengidentifikasi proyek-proyek Kaizen itu biasanya menggunakan dua metode, yaitu ada metode MIC dan juga ada metode PDCA. Nah, jadi Kaizen itu tidak hanya mengidentifikasi proses-proses yang perlu diperbaiki atau ditingkatkan, tetapi dia juga akan melakukan evaluasi terhadap prosedur atau juga standarisasi pekerjaan yang sudah ada, atau bisa juga menetapkan standarisasi yang baru di dalam suatu pekerjaan. Nah, cost reduction ini yang merupakan salah satu tujuan dari penerapan Kaizen, di mana dalam Kaizen dia akan menghindari biaya yang tersembunyi yang biasanya berasal dari 7 pemborosan atau 7 waste dalam produksi, seperti transportasi, inventory, gerakan, menunggu, proses berlebih, produksi yang berlebihan, dan juga barang yang rusak. Selain itu, tujuan dari penerapan Kaizen juga itu memberikan nilai tambah pada operasional produksi, sehingga meningkatkan kualitas produk dengan biaya yang terendah dan memperpendek waktu pengiriman kepada pelanggan, jadi lebih efektif dan efisien. Kemudian juga tujuan lainnya adalah dapat melakukan perubahan dalam waktu yang relatif singkat dengan biaya yang juga rendah. Intinya, dalam penerapan Kaizen ini kita bisa mengembangkan kedisiplinan karyawan dengan 5S, yaitu Seiri, Seiton, Seiso, Seiketsu, dan juga Shitsuke, atau biasa kita kenal di Indonesia itu dengan istilah 5R, yaitu rapi, ringkas, resik, rawat, dan rajin. Selain itu juga, kita bisa melakukan penghapusan pemborosan bagi kegiatan yang tidak memberikan nilai tambah di dalam pekerjaan, dan juga standarisasi guna menerapkan rumus cara baku terbaik dalam melaksanakan tugas dan pekerjaan. Jadi, apa sih 5R di dalam Kaizen itu? Yang pertama kan ada rapi. Rapi itu artinya memperpendek jalur produksi dan membuang segala sesuatu, baik alat ataupun benda lain yang tidak berguna selama proses produksi berlangsung. Jadi, tidak mengganggu kan? Dan yang kedua, itu adalah ringkas. Ringkas itu maksudnya menyusun alat-alat kerja sehingga mudah dijangkau saat digunakan dalam kegiatan produksi. Jadi, waktunya lebih efisien. Kemudian, yang ketiga itu ada resik. Resik itu artinya menjaga kebersihan di sekitar tempat kerja sehingga kita kerja juga nyaman kan. Dan yang keempat ada rawat. Rawat itu menjaga agar tempat kerja dan alat kerja itu selalu bersih dan siap digunakan untuk berproduksi setiap saat. Dan yang kelima itu ada rajin. Rajin itu maksudnya menjaga agar semua langkah-langkah dalam Kaizen tersebut dilakukan secara terus-menerus, disiplin, dan menjaga kepraktisan langkah-langkahnya. Konsep utama Kaizen yaitu menerapkan fungsi perbaikan dan pemeliharaan dalam manajemen.
kemudian juga meningkatkan pola pikir, berorientasi kepada proses dan harus disempurnakan untuk meningkatkan hasil. Kemudian juga menerapkan siklus PDCA dan mengedepankan kualitas sebagai prioritas yang tertinggi, mengumpulkan data sebagai dasar pemecahan masalah dan menerapkan proses berikutnya sebagai konsumsi internal maupun eksternal, sehingga kegiatan kaizen tersebut terus dilakukan setiap hari secara terus-menerus sehingga akan menjadi suatu kebiasaan. Kemudian ada sistem utama Kaizen. Sistem utama Kaizen yang pertama itu ada Total Equity Control, di mana proses pengendalian kinerja untuk mencapai kualitas. Kemudian ada juga Just in Time, artinya menghapus segala jenis kegiatan yang tidak bernilai tambah dan mencapai sistem produksi yang ramping dan luas dalam menampung fluktuasi dari permintaan dan juga pemesanan konsumen. Ada juga Total Productive Maintenance, artinya memfokuskan pada peningkatan kualitas peralatan. Ada juga penjabaran kegiatan perusahaan. Hal ini untuk memberikan arahan dan sasaran yang fokus kepada seluruh level serta memberikan kontrol. Kemudian ada juga sistem saran, di mana untuk meningkatkan moral serta memperbesar manfaat positif dari partisipatif karyawan. Kemudian ada juga kelompok kecil, maksudnya kegiatan kelompok kecil, yaitu gugus tugas untuk melakukan tugas secara kelompok secara spesifik. Jadi kesimpulannya, peran Kaizen dalam menurunkan cost reduction itu sangat membantu, di mana segala prosesnya mulai dari hal-hal kecil itu sangat diperhatikan untuk menciptakan kegiatan kerja yang lebih efektif dan efisien, serta tetap menjaga kualitas hasil dari produksi dengan biaya yang serendah-rendahnya. Dan pada dasarnya, Kaizen merupakan aktivitas harian yang pada prinsipnya memiliki dasar berorientasi pada proses dan hasil, berpikir secara sistematis pada seluruh proses, dan tidak menyalahkan, tetapi harus belajar dari kesalahan yang terjadi di lapangan. Oke teman-teman, sekarang kita sudah berada di akhir pembahasan. Sekedar informasi, video ini dibuat sebagai pemenuhan tugas akuntansi lanjutan. Sekian informasi yang dapat kami sampaikan. Apabila ada pertanyaan bisa tulis di kolom komentar ya. Dan jangan lupa like dan juga subscribe. Dan mohon maaf apabila dalam penyampaiannya masih banyak kekurangan. Sesungguhnya kita masih sama-sama belajar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you in the next video.